Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Anissa Fitriantika, NPM 1403171701036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang different kinds of electrolytes. Elektrolit merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu sistem penyimpanan energi. Contohnya pada baterai atau pada suprakapasitor, karena elektrolit itu dapat memberikan konduktivitas ionik dan memfasilitasi keseimbangan muatan pada sistem elektroda. Nah, ini contohnya peran elektrolit dalam suatu sistem penyimpanan energi. Ini contohnya pada metal air electrode. Elektrolit berada di antara dua elektroda. Ini contohnya pada metal air baterai, ada pada antara metal elektrod dan juga air elektrod. Nah, ini elektrolitnya yang biasanya tuh selalu dipisahkan oleh separator, di mana separator ini tuh fungsinya untuk mencegah adanya kontak antara dua elektroda yang dihubungkan oleh elektrolit ini. Nah, elektrolit dia itu dapat memberikan peran yang sangat penting dalam peningkatan tegangan. Nah, hal ini itu sangat berhubungan dengan power density dan energi density yang dihasilkan. Selanjutnya, ada dua jenis elektrolit, yaitu ada yang aqueous dan juga ada yang non-aqueous. Nah, contoh paling mudah untuk membedakan kedua hal tersebut pada metal elektrod di metal air baterai. Nah, elektrolit non-aqueous dan juga elektrolit aqueous dibedakan itu berdasarkan jenis elektrodanya. Misalkan pada metal elektrod, dia itu ketika menggunakan Li, Na, dan juga K, karena dia sangat aktif dan tidak stabil, maka dia biasanya menggunakan elektrolit yang non-aqueous. Karena untuk Li, Na, dan K, dia itu sangat reaktif bila direaksikan dengan air. Nah, untuk elektrolit seperti Zn, Al, Mg, dan Fe, biasanya dia menggunakan elektrolit alkalin cair. Nah, contohnya ini reaksinya. Bila pada elektrolit yang non-aqueous, yaitu contohnya pada udara yang menggunakan O2. Lalu untuk yang aqueous di sini contohnya menggunakan H2O. Nah, untuk elektrolit aqueous sendiri biasanya digunakan adalah jenis organik. Namun, dia itu memiliki kekurangan, yaitu stabilitas elektrolitnya yang cukup rendah pada suhu yang tinggi. Contohnya pada air, karena air itu memiliki titik didih yang cukup rendah, maka hal tersebut dapat menghambat proses elektrokimia pada sistem penyimpanan energi. Karena proses elektrokimia pada penyimpanan energi biasanya berlangsung pada suhu yang tinggi, yaitu di atas 180 sampai dengan 200 derajat Celcius. Misalnya, electrowinning aluminium dilakukan pada suhu mendekati 1000 derajat Celcius. Nah, walau demikian, elektrolit jenis aqueous ini paling mudah didapatkan karena mudah disiapkan, nyaman digunakan, dan juga biasanya harganya relatif murah. Dengan mengubah komposisi dan konsentrasi komponen, maka biasanya itu konduktansi spesifik dan sifat fisikokimianya itu lebih mudah diubah atau divariasikan pada elektrolit cair. Nah, namun pada beberapa kondisi seperti pada elektroda Li, Na, dan K, elektrolit cair ini tidak bisa digunakan. Sehingga banyak juga yang menggunakan elektrolit non-aqueous. Nah, untuk tadi jenis-jenis elektrolit organik itu ada ionic liquid, ada solid state, ada gel polimer, ada solid polimer, dan juga ada keramik elektrolit. Nah, selanjutnya untuk beberapa alasan tadi, maka banyak yang menggunakan elektrolit non-aqueous. Nah, untuk elektrolit non-aqueous itu sifatnya aprotik. Aprotik ini berbeda dengan air, di mana pelarut tidak boleh berdisosiasi dengan pembentukan ion H+, atau proton terlarut. Ini adalah contoh dari elektrolit protik. Nah, ini contohnya yang paling umum adalah protic water, H2O. H2O ini di sini dia memiliki permitivitas yang tinggi, lalu dia memiliki viskositas juga yang tinggi, dan densitinya juga tinggi. Lalu titik lelehnya berada di 0 derajat, dan titik didihnya di 100 derajat Celcius. Nah, ini contoh lainnya ada amonia, ada acetic acid, ada methanol aprotik, ada acetonitril, ada DMF, dan juga ada banyak jenis lainnya yang memiliki tingkat permitivitas, viskositas, density, titik leleh, dan titik didih yang berbeda-beda. Nah, untuk masalah thermal ini tuh sangat penting dalam sistem penyimpanan energi karena rata-rata sistem penyimpanan energi atau elektrokimia itu bekerja pada suhu tinggi. Nah, dikarenakan di sini titik didih pada elektrolit aqueous atau protik di sini memiliki titik didih yang cukup rendah atau paling tinggi hanya di 242. Sehingga banyak juga yang menggunakan elektrolit non-aqueous ini karena
yang tadi sistem penyimpanan energi atau elektrokimia lebih banyak atau lebih efektif bekerja pada suhu tinggi. Nah, selanjutnya, sifat konduktivitas ionik pada garam yang merupakan salah satu dari elektrolit non-aqueous tadi. Nah, hal yang sangat diperhatikan adalah titik lelehnya, yaitu pada garam itu 150 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Salah satu contoh garam yang digunakan sebagai elektrolit adalah berbagai halida logam, terutama klorida, lalu ada juga nitrat, karbonat, dan juga garam lainnya. Nah, titik leleh di sini sangat mempengaruhi dari kinerja pada elektrolit garam. Mengapa demikian? Karena awalnya garam akan terbentuk seperti kristal pada gambar di sini. Nah, ion-ion tersebut yang ada di kristal tersebut akan tertahan secara kaku dalam kisi kristal senyawa dan tidak dapat bergerak di bawah pengaruh medan listrik yang diterapkan. Saat mencair atau saat melebur pada titik leleh, kristal ionik terurai membentuk ion bebas, lalu konduktivitas meningkat secara drastis dan terputus-putus, dalam beberapa kasus hingga lebih dari 1 Siemens per cm. Nah, nilai ini itu jauh lebih tinggi dari larutan elektrolit yang berkonduktivitas tinggi. Ciri khusus khas yang dimiliki oleh lelehan kristal ionik adalah dia memiliki konsentrasi ion bebas tinggi yaitu 25 mol per liter dan memiliki jarak interionik pendek, sehingga gaya elektrostatis cukup besar. Sehingga lelehan menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk pembentukan agregat ionik yang berbeda, seperti pasangan ion, triplet, ion kompleks, dan seterusnya. Ciri khusus lainnya adalah tidak adanya media molekul asing inert yang biasanya digunakan sebagai pelarut di antara ion-ion tersebut. Oleh karena itu, mereka memiliki kekurangan ion molekul dan banyak jenis interaksi non-elektrostatik. Hasil studi sinar X menunjukkan bahwa pada peleburan atau pada saat mencapai titik leleh, kristal ionik mempertahankan beberapa tatanan jarak pendek atau anion lebih mungkin ditemukan di sekitar kation dan sebaliknya. Jarak interionik tidak meningkat saat peleburan, mereka agak menurun, namun volume garam akan meningkat tajam saat mencair, biasanya sampai 10 hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa lelehan mengandung sejumlah rongga besar yang membentuk lubang, dan lubang-lubang ini secara konstan terbentuk dan musnah karena fenomena fluktuasi yang mengikuti gerakan kinetik molekul ion-ion tersebut. Ukuran rata-rata mereka adalah antara 1 dan 2 jarak interionik yang didistribusikan secara seragam ke seluruh volume cairan. Nah, selanjutnya, sifat konduktivitas ionik dari elektrolit padat sendiri itu dibedakan menjadi 2. Ada yang sifatnya semikonduktor ionik dan juga ada yang sifatnya konduktor ionik. Untuk ionik superkonduktor, awalnya konduktivitas garam dan oksida padat pertama kali diteliti oleh Faraday pada tahun 1833. Nah, pada saat itu belum diketahui sifat konduktivitas pada garam berbeda dengan logam. Sejumlah studi lainnya yang dilakukan pada tahun 1914 dan 1927, lalu pada 1923 dan seterusnya, menunjukkan bahwa mekanisme migrasi ionik pada kisi jarak makroskopis terlibat, yaitu selama aliran arus dalam elektrolit padat, perubahan elektrokimia mengikuti hukum Faraday terjadi pada antarmuka logam atau elektrolit. Bahan khas dalam konduksi ionik murni adalah halida sulfida dari sejumlah logam, yaitu AgBr, Ag2S, PbCl2, CuCl2, dan banyak lainnya. Nah, konduktivitas dari bahan-bahan tersebut biasanya rendah pada suhu kamar. Nilai konduktivitas sangat meningkat pada suhu seperti gambar di samping. Konduktivitas kristal ionik sangat bergantung pada kemurniannya. Nah, pengotor dalam kristal sangat meningkatkan nilai konduktivitas, terutama pada suhu yang lebih rendah, ketika konduktivitas intrinsik dari bahan murni masih rendah. Nah, karena nilai konduktivitas yang rendah dan tergantung pada suhu yang sangat kuat, lalu efek pengotor yang sangat diperhatikan, maka beberapa elektrolit konduktif ionik dapat dikatakan bersifat semikonduktor ionik.
Dalam kristal ionik yang ideal, semua ion tertahan secara kaku di lokasi kisi, di mana ion hanya melakukan gerakan-gerakan termal. Transfer ion antar situs di bawah pengaruh medan elektrostatis, migrasi atau gradien konsentrasi, difusi, tidak dimungkinkan dalam kristal seperti itu. Nah, oleh karena itu, fenomena konduksi ionik pada kristal ionik padat pada awalnya kurang dipahami. Pada tahun 1926, diketahui bahwa kristal ideal tidak mungkin ada pada suhu di atas 0 absolut. Sebagian ion meninggalkan situs mereka di bawah pengaruh getaran termal dan tertampung di ruang interstiasi sehingga meninggalkan kekosongan di situs. Selanjutnya, ionik konduktor. Sebelumnya telah lama ditemukan bahwa karakter konduksi pada AgL berubah drastis pada temperatur di atas 147 derajat Celcius. Pada suhu transisi fasa, konduktivitas meningkat secara terputus-putus, hampir 4 kali lipat. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar ini. Dari 10 pangkat min 4 menjadi 1 Siemens per cm. Ketika suhu berada di atas 147 derajat Celcius. Nah, mulai tahun 1960-an, banyak senyawa dengan sifat seperti itu ditemukan, yaitu dengan konduktivitas tinggi dan koefisien konduktivitas suhu rendah. Karena AgL tadi, konduktivitasnya meningkat sedikit pada suhu tinggi dan memiliki perilaku yang berbeda pada suhu yang lebih rendah. Beberapa di antaranya adalah garam ganda dengan perak iodida atau perak halida lainnya, di mana MX memiliki kation dan anion yang sama dengan perak halida. Contoh paling terkenal lainnya adalah RbAg4l5 atau 4AgL dan RbL. Pada suhu 25 derajat Celcius, senyawa ini memiliki konduktivitas 0,25 Siemens per cm, yaitu nilai yang sama dengan yang ditemukan untuk larutan KOH 7%. Contoh lainnya ada Ag3Sl yang akan membentuk fasa alfa dengan konduktivitas 1 Siemens per cm kubik pada suhu di atas 235 derajat Celcius. Lalu ada juga natrium polyaluminat di mana N memiliki nilai antara 3 dan 8 dan sampel polikristalin dari bahan ini memiliki konduktivitas suhu kamar sekitar 0,005 Siemens per cm, tetapi pada suhu 300 derajat Celcius konduktivitasnya meningkat menjadi 0,1 Siemens per cm. Nah, karena hal-hal tersebut, yaitu konduktivitas yang tinggi dan tadi berpengaruh pada suhu tertentu, maka senyawa tersebut dapat dikatakan bersifat konduktor superionik atau biasa disebut konduktor ionik padat. Konduksi unipolar ketat adalah tipikal untuk semua konduktor ionik padat. Pada garam ganda perak, konduksi terjadi karena migrasi ion perak. Sedangkan pada natrium polyaluminat, konduksi terjadi karena migrasi ion natrium. Senyawa-senyawa tersebut memiliki mobilitas ionik yang tinggi pada struktur kisi tertentu. Dalam kisi semacam itu, ion-ion tak bergerak dari satu jenis, paling sering anion, dipasang di lokasi kisi mereka dan membentuk subkisi yang agak kaku dan tidak dapat dibentuk. Subkisi ion lain, paling sering kation, sebaliknya tidak teratur. Kation tidak terikat ke situs tertentu tetapi dapat menempati sejumlah besar situs yang memiliki kemungkinan yang sama. Seperti pada waktu tertentu, ion secara spesifik menempati hanya satu situs lain yang tersedia berfungsi sebagai kekosongan untuk gerakan ion. Beberapa perbedaan antara situs dan interstiasi dihilangkan di sini, dan cairan kation yang sangat bergerak terbentuk. Konduktivitas dalam kristal akan bersifat anisotropik, yaitu bergantung pada arah dalam ruang. Ketika kekosongan memiliki konfigurasi spasial tertentu yang relatif terhadap subkisi anionik kaku, seperti pada kasus semikonduktor ionik. Keadaan ini merupakan karakteristik untuk struktur tertentu dan hanya ada dalam kisaran suhu di mana struktur kristal tertentu stabil. Nah, dari keseluruhan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis
elektrolit, yaitu elektrolit aqueous dan non-aqueous, yang digunakan berdasarkan kebutuhan tertentu bergantung pada sifat elektrodanya dan memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan bila diaplikasikan dengan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.